Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Tema kita pada kesempatan kajian yang mulia ini adalah tentang bagaimanakah kita menyambut bulan Ramadan. Seperti yang kita telah ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam bulan ini banyak keistimewaan-keistimewaan. Oleh karena itulah, sebelum kita membahas tentang bagaimanakah cara kita menyambut bulan Ramadan, maka patut bagi kita untuk mengetahui keutamaan, keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Itu semua agar supaya kita menempatkan bulan Ramadan pada tempat yang semestinya. Seseorang apabila ia mengetahui keutamaan, kemuliaan, keistimewaan daripada sesuatu, maka ia akan menempatkan sesuatu itu pada tempat yang layak. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mengenal tentang keistimewaannya, keutamaannya, dan kemuliaan-kemuliaannya, maka bisa saja seseorang itu tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Maka pembahasan kita, sebelum kita membahas bagaimana cara kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, cara kita adalah bagaimana kita mengenali bulan Ramadan. Kita mengenali bulan Ramadan melalui keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan daripada bulan Ramadan adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu, wa tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim." Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan
atakum syahrul Ramadan. Telah mendatangi kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala yang ada di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan-ampunan yang ada di dalam bulan Ramadan sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Maka dari itu keberkahan yang ada pada bulan Ramadan adalah keberkahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun mubarak. Faradallahu alaikum fihi siyamah. Allah Subhanahu wa taala memfardukan di dalam bulan Ramadan itu atas kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan padanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu api neraka, yakni pintu neraka jahim. Dikatakan yang dimaksud dengan ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan Ramadan bulan di mana seseorang bersemangat di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bisa melihat secara nyata dan bisa merasakan secara nyata tentang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa bulan Ramadan sangatlah berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di dalam bulan Ramadan, amal-amal untuk mendekatkan diri kepada surga begitu mudah. Seseorang bisa melakukan, dan seseorang dengan sangat ringan untuk melakukannya. Maka ini di antara bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kita dijadikan ringan untuk mengamalkan amal ketaatan. Sebaliknya, untuk amal-amal keburukan, amal-amal kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk menutup jalan-jalannya. Maka dari itu, seorang yang berada di dalam bulan Ramadan, maka ia akan merasakan betapa suasana bulan Ramadan, suasana yang sangat mendukung untuk amal kebaikan dan suasana yang tidak mendukung untuk amal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu padanya pembangkang-pembangkang dari para syaitan. Ini sebagai kesempurnaan di dalam menjadikan bulan Ramadan bulan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membelenggu para maradatus syayatin, yakni tughallu fihi maradatus syayatin, pembangkang daripada para syaitan yang biasanya mengganggu, yang biasanya menghasut, yang biasanya mengajak kepada kemungkaran dan kemaksiatan, maka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan daripada bulan Ramadan, sehingga seseorang bisa lebih mudah di dalam mengamalkan ketaatan, mengamalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa lebih susah di dalam amal kemaksiatan dan segala kemungkaran-kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini di antara keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, hiya khairun min alfi syahr,
satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairuha, siapa yang diharamkan dari kebaikannya, kebaikan malam itu, faqad hurim, maka sesungguhnya orang itu telah diharamkan dari kebaikan. Orang itu adalah orang yang sangat merugi. Ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang begitu luar biasa. Bulan yang begitu istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan bulan ini. Sehingga patutlah bagi setiap orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah, maka ia pun memuliakan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga agar supaya kita berlomba-lomba di dalam mengamalkan amalan-amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka agar supaya kita menutup jalan bagi diri kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang menghantarkan kita kepada neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu para syaitan agar supaya kita pun tidak mengikuti para syaitan. Kita berusaha untuk membebaskan diri dari syaitan dan tidak mengikutinya. Dan di dalamnya ada kebaikan, yaitu satu malam yang ia lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara keistimewaan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan adalah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena keimanan akan kewajibannya, keimanan kepada Allah, keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atasnya, wahtisaban, dan ihtisab, yakni menghitung amalan itu untuk dapat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. yakni bukan hanya beriman tentang kewajiban, akan tetapi beriman tentang pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tambahan selain daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Ini adalah anugerah yang terbesar di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam bulan Ramadan. Dengan kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Demikian pula disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, yakni bangun malam di bulan Ramadan karena keimanan dan karena ingin mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Maka ini adalah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus di dalam bulan Ramadan. Dan di antara keistimewaan yang lain daripada bulan Ramadan adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap fitr, setiap seseorang itu berbuka, maka ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abi Sa'id Al-Khudri, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqaun au utaqa'a fi kulli yaumin wa lailatin yakni min Ramadan, wa inna likulli muslim fi kulli yaum wa lailatin da'watun mustajabah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah tabaraka wa taala ada utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari dan setiap malam. Yani setiap hari ada orang-orang dibebaskan dari api neraka, dan setiap malam pun ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Yakni min Ramadan. Yakni setiap hari dan setiap malam dari bulan Ramadan. Kemudian dikatakan wa inna likulli muslimin, dan sesungguhnya bagi setiap muslim fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan setiap malam, da'watan mustajabah, ada doa yang dikabulkan. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Dan keistimewaan bulan Ramadan banyak sekali, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam Fadhailur Ramadan. Di antaranya adalah orang yang sholat bersama imam, sholat qiyamul Ramadan, maka ia apabila sholat sampai selesai bersama imam, dicatat seperti orang yang bangun malam seluruhnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Rawahu Abu Dawud an Abi Dzarrin sahahahu Al-Albani. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapa yang bangun malam bersama imam, yakni bangun malam salat qiyamul Ramadan atau yang lebih dikenal dengan salat tarawih sampai selesai, maka ia dicatat untuknya seperti orang yang bangun malam seluruhnya. Maka ini diantara keutamaan daripada bulan Ramadan. Dengan keutamaan-keutamaan yang seperti ini, apabila kita lihat keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, bukan hanya keutamaan yang berkaitan dengan harinya, dengan bulannya, dengan situasi dan kondisinya, akan tetapi apabila seseorang hanya berada di waktu bulan Ramadan, waktu yang mulia itu, kemudian ia tidak memanfaatkan apa-apa, maka sesungguhnya ia tidak mendapatkan keistimewaan apapun di dalam bulan Ramadan. Maka sesungguhnya keistimewaan bulan Ramadan itu adalah keistimewaan di dalam amal-amal yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Bukan seseorang ada di dalam bulan Ramadan kemudian dia sudah mendapatkan keutamaan, diampuni, tidak. Tapi keutamaan itu adalah keutamaan bagi orang yang melakukan sesuatu di dalam bulan Ramadan. Bukan orang yang tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, keutamaan ini adalah keutamaan yang dicapai apabila seseorang itu beramal. Oleh karena itulah, berkaitan dengan ini, maka kita akan membahas tentang kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimanakah kita itu menyambut bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah mausimul khair. Bulan Ramadan itu adalah bulan mausimul khair, musim kebaikan, mausimut ta'ah, musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mausimul ibadah,
musim orang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang pertama kali ketika seseorang itu mendengar atau seseorang itu mau menyambut bulan Ramadan, mau mendengar akan datangnya bulan Ramadan dan ia ingin menyambut bulan Ramadan, maka ia menyambut bulan Ramadan dengan rasa sukacita dan bergembira. Dengan sukacita dan bergembira. Karena seorang hamba yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menghadapi satu musim daripada musimul ibadah, maka ia sangatlah bergembira. Karena apa? Karena ini adalah hal yang berkaitan dengan pahala. Ini hal yang berkaitan dengan amal saleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saleh yang ia mengharap dengan amal saleh itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhirat, ketika mendengar perkara-perkara yang berkaitan dengan amal saleh, pahala yang besar, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampunan, dengan pahala yang berlipat-lipat, maka tentu akan bergembira, melebihi kegembiraan mereka yang mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawiyah. Maka itulah seorang hamba yang saleh, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika ada kabar gembira berkaitan dengan akan datangnya bulan Ramadan, hal yang pertama kali seseorang menyambut dengannya adalah bergembira. Bergembira dengan kehadiran, kedatangan daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ma unzilat, dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada orang yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapakah di antara kalian yang surat ini menambahinya keimanan? Maka adapun orang-orang yang beriman, maka surat yang turun tadi zadathum imana, akan menambahi mereka keimanan. Wahum yastabsyirun, dan mereka bergembira dengan turunnya ayat, dengan turunnya surat itu. Ketika datang kebaikan, petunjuk dari Allah, padahal di dalam surat itu tentunya ada perintah, tentunya ada larangan, ada ilmu pengetahuan, ada ini, maka mereka bergembira. Bergembira menyambut kedatangan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah petunjuk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebaikan yang menjadikan kita menjadi terang di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada perintah, di situ ada larangan. Maka demikian pula ketika seseorang didatangi oleh bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu ada syariat. Di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah-ibadah. Ada perintah, ada larangan. Semua ada di situ. Maka yang dilihat oleh orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nilai-nilai kebaikan yang dikandung di dalam bulan Ramadan. Maka orang yang saleh pasti akan bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Sebaliknya, orang yang ahlul maksiyah menganggap Ramadan adalah penghalang. Ramadan adalah pengacau daripada kegiatan-kegiatan mereka. Makanya tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ia akan bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Dan orang yang jauh dari Allah,
jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti beranggapan ia merasakan kesedihan, ia merasakan ketidaksukaan dengan hadirnya bulan Ramadan. Maka dari itu seorang mukmin sepatutnya di dalam menyambut bulan Ramadan menyambut dengan sukacita, bergembira karena ada amal-amal yang besar, bergembira karena ada ketaatan, dan bergembira karena di dalamnya ada rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah dan menegakkan salat. Wa itaiz zakah dan menunaikan zakat. Wa shaumir Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila dan menunaikan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan. Coba kita sedang melakukan sesuatu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rukun daripada rukun Islam, sesuatu yang besar, maka sepatutnya seseorang bergembira. Sepatutnya seseorang bergembira. Seperti halnya kita mengetahui seseorang bisa melaksanakan haji. Apabila orang itu memiliki imanan, tentunya bergembira tidak? Pasti bergembira. Saya mampu melaksanakan haji. Maka sepatutnya melaksanakan puasa juga seperti ia melaksanakan haji, melaksanakan zakat seperti ia melaksanakan haji, melaksanakan sholat seperti ia melaksanakan haji. Maka dari itu ini adalah amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang dianggap rukun daripada rukun Islam. Kemudian yang kedua, kita menyambut bulan Ramadan dengan bilhamdi wasyukur. Bilhamdi wasyukur. Dengan kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang terjadi ini sehingga kita bisa hadir, bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menggapai segala keistimewaan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan, itu semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berapa banyak orang yang mengharap untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Akan tetapi kemudian sebelum datang Ramadan ia sudah dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sudah meninggal. Maka terlewatkan keutamaan yang besar. Maka dengan kita sudah hadir atau kita mau hadir di dalam bulan Ramadan, dan ketika kita hadir di dalam bulan Ramadan, maka patutlah untuk kita memuji Allah. Semua atas karunia dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang yang ada di dalam bulan Ramadan patutlah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah menjadikan dia ada di dalam bulan Ramadan ini kecuali karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga di dalam kita menyambut bulan Ramadan dengan ikhlasun niyah, dengan ikhlasu an-niyah lillah. Kita mempersiapkan diri untuk bagaimana mungkin kita itu, atau bagaimana sebisa mungkin kita itu untuk
ikhlas lillahi ta'ala. Karena keutamaan apapun yang ada di dalam ibadah apapun tidak akan manfaat kalau seseorang itu tidak memiliki keikhlasan. Tidak ada artinya Ramadan yang besar ini, amal-amal yang besar yang ada di dalam bulan Ramadan ini, kalau kemudian kita melakukan riya, ingin pujian, ingin sanjungan. Puasa kita ingin dipuji, bangun malam kita ingin dipuji, sholat bacaan Al-Quran kita ingin dipuji, bersedekah dengan memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa ingin dipuji. Maka ini semua tidak ada artinya di sisi Allah. Bukankah kita telah sering mendengar hadisnya Nabi SAW tentang 3 orang yang dinyalakan api neraka pertama kali dengan mereka. Yani salasatun tus'arun nar bihim yaumal qiyamah. Yani 3 orang yang api neraka itu dipanaskan dengan mereka, karena bahan bakar daripada neraka itu apa? Manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar daripada api neraka itu adalah an-nas wal hijarah, dan apa? Batu-batuan. Maka manusia ini adalah bahan bakar yang dilemparkan oleh Allah ke api neraka sehingga menjadi nyala. 3 orang ini yang pertama kali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umpan untuk memanaskan api neraka. Siapa mereka itu? Asyahid, orang yang mati syahid. Berperang di jalan Allah mati syahid. Tapi niatnya untuk selain Allah, supaya dibilang pemberani. Yang kedua, seorang yang belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran untuk dibilang qari, belajar Al-Quran untuk dibilang alim. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah. Orang yang banyak berbuat kebaikan-kebaikan supaya dibilang al-jawad, supaya dibilang jawad, dibilang orang yang dermawan. Maka semua telah dikatakan. Makanya mereka adalah orang yang pertama kali dipanaskan api neraka dengan mereka. Yakni mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umpan untuk memanaskan api neraka. Pemanasan api neraka sebelum orang-orang dimasukkan, maka orang-orang ini yang menjadi umpan pertamanya untuk agar supaya api neraka menjadi panas. Makanya di sini kita menyambut dengan kita melakukan upaya semaksimal mungkin bagaimana kita itu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya adalah yang pertama tajdidun niyah. Kita selalu memperbaharui niat kita. Kita harus selalu memperbaharui niat kita. Makanya dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku tidak memperbaiki sesuatu yang lebih berat atas diriku daripada memperbaiki niatku. Karena niat itu setiap detik dia berubah. Setiap detik dia berubah, maka diperlukan pembaharuan untuk meluruskan kembali niat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat, kadang seseorang di tengah sholat terjadi riya. Di tengah-tengah sholat terjadi keinginan-keinginan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat itu diperlukan pembaharuan terhadap niat. Kemudian yang kedua, upaya di dalam keikhlasan
niat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membangun azmus shadiq, keinginan kuat yang jujur. Di dalam beragama ini kita harus memiliki kemauan yang kuat, memiliki kesungguhan. Tanpa ada kesungguhan di dalam beragama, kita tidak akan bisa terberi petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang jahadu fina. Apa jahadu fina? Bersungguh-sungguh di dalam kami, yang di dalam mengamalkan agama kami. Lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan beri petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Yani orang yang sungguh-sungguh dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul bayan, semua orang bisa memahami. Hidayatul irsyad, pengarahan, semua orang mengerti. Tapi apakah semua orang yang mendapatkan hidayatul bayan dia mendapatkan hidayatul taufik? Tidak. Yang mendapatkan hidayatul taufik alladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjihad melawan diri mereka sendiri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Maka orang yang sungguh-sungguh inilah yang akan mendapatkan taufik. Maka demikian pula kita tidak akan mungkin mendapatkan taufik di dalam bulan Ramadan ini sampai kita bersungguh-sungguh mencurahkan segala. Ini adalah bagian daripada keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam rangka untuk niat yang lillahi ta'ala ini, kita harus menyadari keterbatasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita jangan memandang ibadah kita itu sesuatu yang sempurna. Karena kalau kita memandang ibadah kita sempurna, kita sudah melakukan sesuatu yang paling sempurna, maka kita tidak membuka pintu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak ada seseorang yang bisa melakukan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian daripada keikhlasan adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tidak bisa sempurna. Makanya kenapa kemudian seseorang yang habis sholat dia diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Astaghfirullahaladzim. Ini semua demikian pula ketika orang habis haji diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan istighfar. Maka itu semua dikarenakan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami ikhlas beribadah kepadamu. Keikhlasan kami ini sehingga menghantarkan kami menyadari bahwasanya kami ini tidak bisa sempurna di dalam beribadah kepada Engkau. Walaupun kami menginginkan kesempurnaan, tapi pelaksanaan tidak ada yang bisa sempurna. Maka dari itu mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati kita itu benar-benar bersih. Sehingga kita masuk pada orang-orang yang dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta maupun keturunan orang kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Hati kita bersih. Kita bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersih kepada Allah. Tidak ada kesyirikan, tidak ada pelanggaran, tidak ada keinginan-keinginan buruk. Dan kalau ada kesalahan maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ini yang terpenting di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan itu adalah dengan isti'dadul musbaq. Mempersiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan.
Yani sebelum bulan Ramadan datang, kita harus sudah siapkan. Persiapan apa? Bukan persiapan makanan. Bukan persiapan menu. Sebagian orang sebelum datang bulan Ramadan, dia sudah merancang menu berbuka. Berbuka hari pertama pakai ini, hari kedua pakai ini, dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu. Tapi yang dirancang adalah persiapan itu meliputi persiapan mental kita. Persiapan mental kita meliputi apa? Persiapan mental kita itu adalah dengan kita membiasakan diri berpuasa sebelum datangnya Ramadan. Seperti yang terjadi pada bulan Sya'ban. Makanya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan puasa Sya'ban. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Rajab, adalah ini sebagai muqaddimah daripada Ramadan. Supaya kita terbiasa dengan suasana puasa, menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan lisan, menahan pikiran, menahan semua, dikondisikan seperti kondisi seseorang sedang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga menjelang pertarungan sesungguhnya, maka kita bisa berhasil, kita bisa sukses. Maka ini yang diinginkan. Makanya kita dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hal itu. Sebagaimana pula kita disunahkan untuk menghidupkan malam-malam supaya kita melatih diri. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Demikian pula dengan perkara-perkara yang lain, menahan lisan kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ini dikatakan oleh Rasul, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu aw syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang dusta dan amalan kedustaan, maka Allah tidak punya kebutuhan ia meninggalkan makannya atau minumnya. Allah tidak butuh. Maka suasana yang ada sekarang masih ada di bulan Sya'ban, maka ada kesempatan bagi kita untuk berpuasa bagi kita dan mengkondisikan seakan-akan ini adalah bulan Ramadan, agar supaya nanti ketika terjadi bulan Ramadan kita benar-benar telah siap, sehingga mulut kita terjaga, lisan kita terjaga, hati kita terjaga, pandangan kita terjaga, telinga kita terjaga. Yani secara mental kita sudah siap menghadapi bulan Ramadan. Dan secara kemampuan beribadah kita sudah terbiasa. Sholat malam sudah, berpuasa sudah, baca Al-Quran sudah, semuanya sudah kita siapkan. Inilah yang disebut dengan isti'dad. Isti'dad secara mental. Yang kedua adalah isti'dad dalam artian teknis, bagaimana kita mencapai amalan-amalan ibadah yang kita program. Ada puasa, ada sholat malam, ada bacaan Al-Quran, ada sedekah, ada ini. Maka ini kita programkan sebagai sesuatu yang kita siapkan, karena semuanya bukan hanya membutuhkan kemauan, tapi juga membutuhkan tenaga. Sehingga bagaimana kita menjaga tubuh kita, dan kemudian bagaimana kita menepati program-program yang telah kita buat. Maka kita kepingin hatam Al-Quran berapa kali di dalam 1 bulan, maka kita ikuti target-target itu, programnya. Kita baca paling minimal 1 hari sekian jam untuk supaya tercapai. Demikian pula kita mempersiapkan diri puasa. Kita berpuasa, kita bangun malam
berapa bacaannya. Semua diprogram. Tentunya semua dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, semuanya disesuaikan dengan kemampuan kita. Dengan anggapan bahwasanya kita melakukan tidak kemudian disebabkan apa yang kita lakukan itu kemudian kita jatuh sakit. Sebagian orang terlalu bernafsu. Kadang tidak melihat pada kemampuan diri. Ia di awal bulan Ramadan berusaha melakukan semuanya. Baru dapat Ramadan 5 hari, jatuh sakit ke rumah sakit. Kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Semangat boleh, akan tetapi semua dipersiapkan dengan perhitungan. Maka inilah yang kita maksudkan. Kemudian yang tidak kalah penting persiapan sebelumnya itu adalah persiapan tentang masalah ahkamur Ramadan. Pengetahuan ma'rifatu ahkamir Ramadan. Pengetahuan tentang hukum-hukumnya Ramadan. Yang paling penting adalah tentang mubtilatus siyam. Pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada 2. Ada pembatal amal, ada pembatal pahala. Kita tahu pembatal amal banyak orang selamat. Tapi pembatal pahala banyak orang tidak selamat. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'al atas. Bisa jadi orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Atau dikatakan kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min ajri siyamihi illal ju'al atas. Tidak ada pahala daripada puasanya kecuali ju'wal atas. Dikarenakan apa? Dikarenakan ia tidak faham tentang pembatal puasa. Pembatal puasa yang berkaitan dengan apa? Dengan pahala. Makanya tadi kita sebutkan di antara malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada at'amahu au syarabah. Kemudian dia tidak faham bahwasanya orang yang berpuasa itu harus puasa dari yang haram. Sebab puasa itu puasa dari yang halal. Iya kan? Maka seharusnya orang yang berpuasa itu puasa dari yang haram. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Mulutnya jangan berkata kecuali yang halal. Banyak kita berpuasa kerjaannya ngabsen temennya. Absen kejelekan temannya, cerita tetangganya, temannya, semua dia di absen. Ghibah. Dari sisi membatalkan pahala puasa dia bisa membatalkan, dari sisi dosanya dia tidak terampuni. Coba, ini perkara yang sangat penting. Ini perkara yang sangat penting. Perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa harus kita perhatikan, terutama apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sebagian seseorang habis sahur nonton acara lawakan yang kadang mempermainkan firman Allah, kadang ada aurat dibuka, kadang ini. Maka hal-hal yang seperti ini semaksimal mungkin dijauhi. Hargai, hormati Ramadan, hormati ibadah Anda. Jangan sampai amal ibadah Anda menjadi sia-sia, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dijaga ini semua. Fahamilah, pelajarilah tentang ahkam siam Ramadan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dipelajari apa yang menjadikan batal ibadahnya, apa yang menjadikan batal pahalanya. Maka inilah hal yang harus kita fahami di dalam menyambut bulan Ramadan. Makanya ini 4 perkara yang ini yang telah kita sebutkan, sesungguhnya yang telah kita sebutkan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan barangkali ada
pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para pendengar, mungkin bisa kita jawab apabila ada hal-hal yang ditanyakan. Bismillah. Ustadz, apakah ada keutamaan ketika seseorang meninggal di bulan Ramadan? Pertanyaannya di sini adalah apakah ada keutamaan orang yang meninggal di dalam bulan Ramadan? Orang yang meninggal di dalam bulan Ramadan tidak ada keutamaan sama sekali. Keutamaan sama sekali tidak ada. Dalam artian bahwasanya kalau meninggal di dalam bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosanya. Pada hakikatnya kita harus pahami bersama, hari, waktu, jadi sesuatu yang kita tidak bisa memilih, sesuatu yang kita tidak bisa memilih, itu sesuatu yang walaupun mungkin itu hari baik, tapi bukan berarti bahwasanya orang yang ada pada sesuatu itu dia adalah orang baik. Sampai dia memanfaatkan hari yang baik itu. Seperti yang tadi kita katakan, Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaan bulan Ramadan, manfaatnya bagi kita pada apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, bukan karena keberadaan kita di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, kalau disebutkan tanda-tanda husnul khotimah, di antaranya orang yang meninggal di hari Jumat dan lain sebagainya, bukan berarti bahwasannya itu hukum kepada setiap orang yang meninggal di hari Jumat. Tapi itu semua adalah sebagian daripada tanda. Kebetulan orangnya baik, orangnya nih, mudah-mudahan ini husnul khatimah. Iya kan? Kita mengatakan mudah-mudahan ini husnul khatimah karena dia meninggal di hari Jumat. Tapi kalau orangnya tidak baik, walaupun dia meninggal di hari Jumat, ya kita tidak bisa. Karena itu hanya tidak merubah apa-apa. Itu tidak merubah apa-apa. Semua kembali kepada amal ibadah. Karena meninggal hari Jumat memang ada orang yang ingin meninggal bisa memilih, ya Allah matikan aku hari Jumat. Tidak bisa. Rasul sendiri meninggal hari apa? Hari Senin. Iya kan? Rasul meninggal hari Senin. Kemudian tidak dihukumi husnul khotimah? Tidak bisa. Oleh karena itu meninggal kapan saja itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan kebaikan seseorang itu atas apa yang ia kerjakan, ia lakukan, ia yakini. Maka itulah yang menjadi dasar kebaikan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang membuka warung makanan ketika siang hari di bulan Ramadan? Orang yang membuka warung makan di siang hari daripada bulan Ramadan di tengah-tengah komunitas muslim, ada orang muslim, maka itu tidak boleh. Andai pun itu di tengah-tengah orang kafir, maka itu tidak boleh, karena kita sebagai orang muslim harus menghargai, memuliakan bulan Ramadan. Harus memuliakan bulan Ramadan. Orang yang makan saja harus sembunyi-sembunyi. Maka bagaimana dengan melayani orang yang musafir? Maka ia bisa memilih makanan, dia bisa makan makanan yang lainnya. Tidak harus makanan yang siap saji. Dia harus menyesuaikan diri, namanya juga orang musafir. Dan tidak harus beli dari kita. Kalaupun kita tidak menjual, maka sesungguhnya banyak orang yang menjual. Tapi paling tidak janganlah kita
mengabaikan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan syahrus siyam. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Maka sepatutnya untuk kita bersama-sama menjaga kesucian daripada bulan Ramadan ini. Wallahu taala alam. Berikutnya Ustaz. Ustaz, apa maksudnya setan-setan itu dibelenggu ketika bulan Ramadan? Artinya ketika Ramadan tetap ada saja orang yang bermaksiat. Iya. Pertanyaannya di sini, apa maksudnya daripada setan-setan itu dibelenggu di dalam bulan Ramadan? Akan tetapi masih saja ada orang bermaksiat. Perlu kita ketahui bersama, sebab orang melakukan kemaksiatan itu banyak. Bukan hanya faktor syaitan. Bahkan kalau kita melihat syaitan itu adalah faktor luar yang ada pada diri seseorang yang melakukan kemaksiatan. Tapi ada faktor dalam diri daripada seseorang. Apa faktor yang ada pada diri seseorang? Faktor yang ada pada diri seseorang itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Iya kan? Hawa dan nafsu. Dikatakan oleh Allah, inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan, kejelekan. Oleh karena itu, walaupun syaitan itu sudah dibelenggu, apa itu dibelenggu? Sebenarnya iya. Kita mau mengatakan bagaimana? Yang menghabarkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menghabarkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dughallu fihi maradatus syayatin. Dikatakan dalam riwayat lain sufidatis syayatin. Ini sama artinya dibelenggu, diborgol. Sehingga tidak mengganggu. Tapi bagaimana kemaksiatan terjadi? Kemaksiatan itu terjadi karena adanya hawa nafsu yang ada pada manusia. Manusia ini memiliki hawa nafsu. Dan terlebih lagi dia memiliki kebiasaan. Orang yang sudah biasa, maka jangankan ketika tidak ada syaitan, ketika sesuatu itu tidak ada, misalnya orang yang biasa minum khamr, syaitan sudah tidak ada, khamr sudah tidak ada. Dia nyari apa? Nyari ide baru untuk memunculkan khamr yang baru. Siapa yang ini? Karena dia punya keinginan. Maka dari itu kemaksiatan itu tetap akan masih ada. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu. Maka di dalam bulan Ramadan ini perjuangan kita, semuanya kita sudah dibantu oleh Allah mengalahkan musuh yang menyeret kita, yaitu syaitan. Tinggal kita mengalahkan apa yang ada di dalam diri kita. Dorongan-dorongan kejelekan yang ada pada diri kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, coba orang yang tidak pernah baca Al-Qur'an ketika masuk Ramadan, ngambil Al-Qur'an dari atas lemari, dibersihin debunya. Kemudian persiapan. Dia bilang apa? Persiapan Ramadan. Sajadah dicuci. Semua dipersiapkan. Ini persiapan Ramadan, walaupun mungkin berlangsung 5 hari. Setelah itu lupa. Tapi ini menunjukkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan suasana Ramadan, semua orang iqbal ala ta'ah. Semua orang menghadap kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Futihat tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim. Maka ini wasufidatis syayatin atau tughallu fihi maradatus syayatin. Maka ini adalah suasana yang Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Dan kita semuanya merasakan betapa mudahnya beribadah di dalam bulan Ramadan. Hanya setelah selesai Ramadan, coba keadaan
terjadi perubahan apa tidak? Suasana terjadi. Maka ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berbeda daripada bulan-bulan yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaan sudah selesai, berakhir, dan kita akhiri dan kita cukupkan di sini dengan kita bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baca doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.